teman tadi dengan cara dia memborong dagangan mbah yang tadi itu ternyata bisa dibilang 700 kali lipat dari yang dia beli. Dan itu beberapa kali artinya model-model begitu yang dilakukan Mas Freddy, yang memborong, kemudian bagikan, borong bagikan gitu. Ya. Dan itu pun juga dilaksanakan sama teman-teman yang lain. Meski di Malang, di Sumatera itu. Polanya kurang lebihnya seperti itu. Betul. Dan mungkin ada yang dari Jakarta itu bahkan lebih-lebih. Karena mereka setelah merasakan nuansa positif di Jabodetabek itu kan ya termasuk keras ya. Ketika ada aura positif gini mereka ternyata kalau kita seperti ini nggak terasa keras kok kehidupan. Kayak tapi kan sama aja. Itu efeknya ya. Jadi itu tentang nikmatnya sedekah. Iya, nah itu loh nikmatnya sedekah itu loh. Oke Mas Freddy, kita ngopi dulu Mas. Iya. Nah itulah kalau yang kebaikan tuh enak banget. Iya. Oke, kita masih di ngobrolan ngopi bareng Bala Taidi untuk obrolan tentang inspirasi. Start with kindness, awali dengan kebaikan. Segala hal berkaitan dengan kebaikan semua bisa menginspirasi banyak orang. Nah, Mas Freddy ngomong tentang apa yang dilakukan Mas Freddy. Cuma saya ingin tahu nih tentang Mas Freddy ini kalau saya baca kan kuliahnya di hukum. Iya, betul. Dan pekerjaan experience-nya saya lihat tuh karena hukum nyambung nih memang ke HRD-an, ya ke HRD dan GE biasanya. Iya, sama sambungannya. Nah, hukum dan HRD GE. Ini kemudian sekarang aktivitasnya? Sekarang justru bukan ke kantor. Itu gimana Mas? Beda. Apa itu ada hubungannya? Artinya pada saat ada di kehardian itu kemudian merasa bahwa ini ada beberapa hal nih yang akhirnya sisi sosialnya muncul dari pengalaman itu atau bagaimana Mas Freddy bisa cerita nih Mas? Kita kan bisa tahu HRD itu ibaratnya orang yang paling peduli di kantor. Semua kalau ada apa-apa pasti ujung-ujungnya ke HRD. Konseling, menyelesaikan problem gitu ya. Iya, kalau ada izin nggak masuk, semuanya kan ke HRD. Nah, dari situ saya memang background awalnya kan memang hukum. Waktu itu saya sih kepingin seperti teman-teman menjadi jaksa, hakim gitu. Tapi memang dari orang tua juga, saya juga alumni hukum. Orang tua juga alumni hukum? Iya. Kamu kalau bisa jangan seperti itu, tapi karena dunia seperti itu keras lah ibaratnya. Akhirnya saya putuskan. Mas Freddy nggak cocok nih ke situ, gitu mungkin gitu orang tuanya. Karena tahu kalau orang tua saya jangan berharap anak-anaknya jangan seperti itu. Paling tidak mengerti tentang hukum itu seperti apa, yang dibutuhkan untuk berkehidupan gitu ya. Karena hukum nggak hanya di monoton di situ, tapi di kehidupan yang lain hukum juga dibutuhkan. Dari beberapa pekerjaan di kayak kantor-kantor. Ya saya rasakan memang ya ada hubungannya ya. Dari kita terutama GE. GE itu kan ada namanya kita bertemu sama para orangan dari pihak luar kan. Pengadaan apalagi yang untuk hubungan bilateral gitu. Saya ketemu sama pihak desa. Saya paling seneng. Karena apa? Ketika kita ngobrol sama orang-orang di sana itu, ya Allah ternyata di sekitar kita itu ya ada mereka-mereka ini yang mungkin bisa kita jadikan karyawan atau mungkin kita butuh apa sama mereka gitu, ngobrol. Bahkan waktu saya di Sidoarjo itu kan di daerah desa ya, karena kantornya di kalau Sidoarjo masih banyak desa. Saya itu kalau pagi itu diundang sama pihak kelurahan buat sarapan. Saya pikir ngapain gitu. Ternyata dari situ ya ternyata ada unek-unek. Ternyata ya jadi mereka itu menyalurkan inspirasi seperti itu. Ya sudah, kalau memang bisa kami bantu karena memang ada dana CSR juga kan untuk mereka, tapi yang masuk akal dalam arti ya kalau memang tujuannya kita ada tujuannya CSR kemana kita bantu sama itu bermanfaat seperti itu. Jadi memang dari pekerjaan itu memang masih ada sul ke arah sosialnya begitu ya? Betul, jadi ya masih ada hubungannya benernya seperti itu. Berapa tahun Mas di dunia ke-HRD-an dan GE ini? Alhamdulillah 13 tahun. 13 tahun sudah cukup lama. Jadi masih dipakai lah. Iya. Masih dipakai sertifikatnya gitu ya. Karena sekarang sudah dunianya beda sekarang. Terus momen pada saat di situ kemudian berputar. Pindah. Nah,
Gimana Mas ceritanya? Jadi waktu itu memang kita dari Gadean kan, waktu itu saya lihat waktu sudah berkeluarga kan, istri kan memang lagi buka usaha. Dari situ saya mau lirik, wah saya coba untuk pindah dari tempat nyaman. Zona nyaman. Iya, ya comfort Orang zone. bilang monoton kerjamu. Ya memang. HRD nggak mau kemana-mana, duduk manis di situ ngawasin. Dan kalaupun keluar ya harus nggak terlalu bebas gitu kan. Sudah saya habis dari waktu itu saya masih di Makassar, pindah ke Surabaya dapat kerjaan. Terus istri buka usaha, sudah saya berhenti. Berhenti di situ kita ngolah usaha. Nah, dari usaha kemudian saya nyoba beda usaha yaitu menjadi food review sekarang ini. Food reviewer. Iya. Kenapa? Apa memang dari dulu suka makan gitu Mas Brady? Ya kalau dilihat bodinya makan. Barangkali dulu kecilnya nggak segede ini gitu, seluas ini gitu barangkali. Kemudian karena food reviewer itu akhirnya atau gimana Mas? Memang dari dulu suka? Memang kalau dari dulu memang saya suka karena memang dari keluarga yang hobi makan. Oh gitu, hobinya makan memang Mas Brady? Iya, jadi gini, dari bapak itu punya wejangan, aku udah seneng anakku mangan daripada tuku dolanan. Oh. Karena memang bapak itu menerapkan gitu, karena buat apa beli mainan, mending kamu beli makan. Kamu minta apa aja dibelikan, kalau mainan jangan. Nah itu kan. Iya. Nah dari situ ya sudah, mulai makan kan, oh ya memang hobi makan. Terus saya nyoba kan, nah, kalau kita makan kan pasti ya, kenapa nggak tak bikin cerita gitu. Akhirnya saya nyoba menjadi food reviewer. Dari food reviewer bikin, akhirnya ada temen ngajak usaha lain. Wah panjang, sampai saya buka usaha dilirik sama beberapa teman yang saat ini menjadi food reviewer. Ayo gabung, wah tambah senang lagi. Dari situ saya makin berkarya. Ada media ngajak, wah alhamdulillah makin kesini makin ternyata apa ya, hobi itu ternyata bisa menjadi suatu pekerjaan. Wah itu malah senang sekali. Iya, tapi kerjaannya memang sesuai dengan hobinya, itu reviewer. Betul. Nah, tentang sedekah atau di kegiatan sosial itu juga bukannya hobi juga ya Mas Ferry? Hobi juga ya kayaknya jadinya? Kalau dibilang hobi juga benernya. Karena apa ya, kalau kita nggak ada dasar passion ke situ pasti nggak, bukan hobi namanya. Iya. Dan saya ada satu, waktu itu ada pertanyaan dari rekan-rekan media yang itu. Mas, kenapa sih awakmu kok senengane kayak mangan wong? Saya jawab waktu itu, aku loh mangan dibayari wong. Saiki kan otomatis feedbackku karena wong gak sok mangan tak bayari. Itu kan. Iya. Karena memang misalnya kita nge-review itu ya, wong review cuma satu piring dibayarin. Lah, otomatis dong kalau ada orang yang nggak bisa makan kita harus bayarin dong. Nah itu. Iya. Dan waktu itu saya pernah menguji salah satu, saya nggak boleh nyebut merek ya. Salah satu tempat makan terkenal di Surabaya. Waktu itu hujan terus, saya ketemu sama salah satu CEO perusahaan besar. Pak, posisi di mana? Saya ada di daerah TP, saya bilangnya. Oke, saya akan ke situ. Waktu itu hujan terus. Bapak sudah di situ, saya sudah di situ. Waktu saya lagi makan, saya lihat orang jualan koran ini kehujanan. Orangnya udah sepuh. Kalau tahu di flyover penyeberangan JPO, nah di situ kan dia berteduh. Terus saya mikir, saya bukan saya menempatkan diri sebagai reviewer ya. Saya kepengen melihat seberapakah tempat ini mau menerima. Saya waktu itu langsung keluar, saya hampiri orang itu, Pak, ayo monggo makan sama saya. Enggak boleh. Saya ngajak. Kemudian saya bawa masuk. Security pertama, security-nya non sewu, bahasa kuyup kan nggak boleh. Saya bilang, Bapak, saya mau ngajak makan Bapak ini. Kalau saya diperkenankan, saya masuk. Kalau enggak, saya nggak akan masuk sama Bapak ini. Dia pernah berpikir polling ada 1 menit mungkin. Dia berpikir, boleh Bapak. Alhamdulillah. Saya ajak masuk. Tapi kondisi basah, penjual koran itu ya. Tapi Bapak itu sadar, Pak saya basah kuyup. Gak apa-apa Bapak, nanti Bapak saya beli korannya, Bapak bersihkan pakai koran. Jadi saya beli korannya dia, tapi dikeringkan sama koran. Jadi Bapak nggak apa-apa monggo.